واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت به لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والآله. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya di malam hari ini di waktu bainal maghrib wal isya. Kita masih dikumpulkan oleh Allah tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah serta nikmat sehat wal afiyah di Masjid Jami' Al-Muallimin dalam rangka ihya ma bainal maghrib wal isya. Kita menghidupkan antara waktu maghrib dan isya dengan kewajiban kita talabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita sampai ajal datang kepada kita dan kita diistiqamahkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang saya cintai dan saya muliakan segenap hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu maupun para remajanya dan juga anak-anak kita semua yang hadir pada malam hari ini, terkhusus segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Muallimin, Ustaz Abdul Wahid dan juga guru kita Ustaz Abdul Qahar dan para guru-guru yang lainnya serta tokoh masyarakat dan segenap aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, baik RT, RW dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kemudahan dalam setiap khidmah di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan kita setelah Ramadan, maka izinkan kalimat yang pertama kali Al-Fakir sampaikan kepada antum semua yang hadir pada malam hari ini. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bikhair. Saya ucapkan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf, kesalahan baik yang tersirat maupun tersurat, sengaja maupun tidak sengaja selama kita bermuamalah. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan, saling berlapang dada, dan Allah Subhanahu wa taala menerima ya segala bentuk amal ibadah kita, dan Allah memaafkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadits as-sadis. Tibalah kita di dalam pembacaan kitab Al-Jawahir Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatullah. Hadis yang ke-6 ini hadis diriwayatkan oleh An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdullah, nama lengkapnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nah, karena memang kalau ada kalimat radhiyallahu taala anhuma ketika disebutkan nama Nu'man bin Bashir atau Umar bin atau siapa Abdullah bin Umar dan seterusnya, kalau ada kalimat radhiyallahu anhuma itu menandakan kalau yang disebut dan bapaknya adalah dua-duanya sahabat ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nah, beliau ini ya, perawi hadis ini ya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nu'man bin Bashir atau Abi Abdullah ini adalah bayi yang pertama lahir dari kalangan Ansar semenjak Nabi menginjakkan kakinya di kota Madinah. Artinya ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu kan belum ada
kelahiran bayi. Nah, bayi yang lahir pertama kali ini Nu'man bin Bashir ini namanya. Artinya itu sejarah singkat, dan beliau meninggal radhiyallahu anhu pada usia 87 tahun. Wa umruhu samani sinin usab'ah. Artinya umur beliau wasab'at asyhur. Jadi umur beliau ini waktu meninggalnya itu 80 tahun lebih 7 bulan. Wa umruhu samani sinin wasab'at asyhur. Artinya umur beliau 8 tahun 7 bulan. Artinya beliau waqad tahammal al-hadits wa huwa shaghir. Artinya beliau sudah mengemban hadis ini, artinya beliau sudah meriwayatkan hadis di saat usia beliau masih kecil ya. Dan seterusnya beliau memegang kepemimpinan di Kufah dan juga di Damaskus dan seterusnya. Ini sejarah singkat beliau. Baik, kita langsung masuk poinnya saja. Sahabat Nu'man bin Bashir ini radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, apa yang diucapkan oleh Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ila akhir hadis. Hadisnya panjang. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar, katanya Rasul mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Ya. Halal jelas, yang haram juga jelas, itu Nabi mengatakan. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan adapun di antara halal dan haram itu namanya mushtabihat, atau yang kita sebut dengan syubhat. Syubhat ini dikatakan oleh Nabi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang-orang tidak mengetahuinya, kata Nabi. Antara halal dan haram. Kalau bahasa orang Bekasi bilangnya remang-remang. Ya. La halal wala haram, tidak halal juga tidak haram. Nah, ini syubhat. Tapi Nabi menyampaikan dalam hadis ini, Nabi memberikan gambaran. Bukan berarti syubhat itu perkara yang mutlak boleh juga, enggak juga. Ya. Perkara yang saya jelaskan dulu. Jadi sebelum kita masuk bahas syubhat, apa kita lanjutkan hadis ini? Kita perlu tahu dulu, perlu kita garis bawahi dulu. Mahwal haram. Apa itu yang disebut dengan haram? Ya, sesuatu itu dikatakan haram. Apa sih definisinya? Wa huwa inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, definisi haram dan juga sama sependapat dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, haram itu ma lam yarid dalilun bitahrimihi. Itu definisi singkatnya. Jadi kalau kita ngaji, apa makna haram? Definisi haram. Ya, haram itu kalau kita artikan sederhana nanti, haram itu yang diharamkan oleh Allah. Enggak paham orang nanti. Apa sih haram itu? Sesuatu itu disebut haram. Menurut Al-Imam Syafi'i, haram itu apa? Ma lam yarid dalilun bitahrimi. Apa-apa yang tidak ada dalil, ya, bitahrimihi, tidak ada dalil halal. Ini bukan halal, bukan haram, halal. Apa itu halal? Malam yarid dalilun bitahrimihi. Halal itu adalah apa-apa yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka perkara itu halal. Saya mau kasih contoh dalam permasalahan usul fikih. Dulu
Kita lihat, kalau melihat di dalam firman-firman Allah dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak melarang atau mengharamkan sesuatu itu secara mutlak langsung sekaligus. Ya, contoh. Dulu sahabat-sahabat di zaman Nabi perihal masalah khamar itu tidak langsung haram. Dulu khamar karena memang kebiasaan orang jahiliyah ketika itu minum khamar itu udah kayak orang kita ngopi, udah biasa. Nah, kebiasaan ini tidak langsung mutlak ya. Contoh kalau kita dalam metode dakwah, ini kan dakwah dalam Islam yang bagaimana ini apa? Yang bagaimanapun ini adalah tuntunan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana proses dakwah itu? Kalau bahasa kita itu step by step dakwah itu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, ya sebagaimana ini adalah tarbiyah, pendidikan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dulu cerita khamar. Khamar itu sudah jadi kebiasaan orang jahiliyah, biasa minum-minuman itu sudah kayak minum air putih atau minum kopi, udah umum, udah biasa mabok. Nah, begitu datang Islam, ya Nabi tidak langsung melarang karena memang tidak ada perintah nasnya dari Allah. Dulu khamar biasa. Begitu sholat, ada efek ini khamar. Begitu Nabi sholat, turun perintah sholat, ya turun perintah sholat itu di tahun kedua Hijriah, ya. Jadi sholat itu pertama kali kapan? Mata furidatus shalah, kapan diwajibkan sholat itu? Sholat itu di tahun 2 Hijriah, di tahun kedua kenabian ya. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, salah. Teralat ya. Jadi Nabi pertama kali diwajibkan sholat itu waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan awal salatin sallahan Nabi SAW, salat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi kan Isra Mi'rajnya subuh. Jadi kalau ada yang nanya, Nabi itu salat pertama kali apa sih? Apa subuh? Baliknya kan Nabi masih subuh tuh. Nah, jadi salat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi, ijma' para ulama adalah salatul zuhur. Salat zuhur. Oleh karena itu, zuhur itu dinamakan, ya ada sebabnya. Kenapa dinamakan salat duhur itu disebut dengan salat duhur? Duhur itu kan artinya nampak, muncul. Nah, kata ulama, li'annahu awwalu salatin sallaha Rasulullah SAW fil Islam. Karena salat duhur itu dinamakan salat duhur karena salat duhur itu adalah salat yang pertama kali yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalam Islam. Artinya duhur itu kan nampak, muncul. Nah, itu makanya salat yang pertama kali dalam Islam adalah salat duhur, bukan salat subuh. Ya. Nah, kemudian dulu sahabat, kita balik lagi, kalau lagi sholat mereka kebiasaan khamr ini kebawa dalam sholat. Akhirnya turunlah perintah Allah, larangannya alat tarakhi, step by step. Pertama, dulu mabok bebas, begitu mengganggu sholat ini mereka nggak sadar, namanya orang mabok. Akhirnya turun perintah salat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, sampaikan wahai Muhammad, jangan kalian mengerjakan salat dalam keadaan mabok. Pertama, larangannya mabok tidak boleh dalam kondisi salat. Selepas dari itu banyak innal khamra wal maisir dan seterusnya, baru ayat berikutnya. Baru haramannya secara mutlak. Begitu melihat dampak efek negatif daripada khamar itu sendiri. Jadi khamar itu ya haramnya secara bertahap, tidak langsung mutlak. Panjang kalau kita bahas itu nanti kalau ngaji dalam bab tafsir nanti ya. Nah, singkatnya, tadinya kan halal karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya halal perkara tersebut apapun itu. Begitu ada dalil, maka yang tadinya halal jadi haram. Makanya dalam kaidah fikih itu aslus syai'i al-ibahah. Itu kaidah dasar usul fikih. Asal muasal segala sesuatu itu adalah boleh hukumnya. Malam yarid dalilun ala tahrimihi, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu simpel kita dalam beragama ini simpel. Jadi sesuatu selagi tidak ada dalil larangan dalam agama, maka boleh. Ya kan? Boleh. Ini nanti masuk dalam hukum maulid tuh, kan?
masuk dalam hukum maulid itu, orang kumpulkan maulid. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan, tidak masalah. Tapi jangan disalahartikan. Begitu tidak ada dalil yang mengharamkan, bukan berarti tidak ada indikasi hukum yang bisa membuat itu haram juga ada. Maulid bisa jadi haram. Kalau ada apa? Ikhtilat, campur baur laki perempuan. Maulid nanggok dangdut. Haram jadinya kan? Ya, intinya apa? Asal muasal segala sesuatu itu halal, boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu definisi halal. Kalau definisi haram kebalikannya, ya, malam yarid dalilun, ya, malam yarid dalilun bihillihi, aw lam yarid dalilun la bihilli, la bihul wala dalil apa? Selagi tidak ada dalil yang halal apa yang haram itu. Akhas sama qabla khulul Indonesia disebutkan. Ya, jadi kebalikannya kalau haram. Selagi tidak ada dalil yang bukan menghalalkan di sini ya. Kalau haram. Nah, contohnya di sini disebutkan ya. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya, contoh balik lagi ke halal tadi, ke syurbil qahwah. Bahkan di sini disebutkan dukhan ya. Ini pro juga mau merokok ya. Wad dukhan. Asap rokok maksudnya itu. Selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Dan dalil yang banyak lagi ya. Nah, adapun definisi haram, wa huwa ma nassallahu aw rasuluhu aw ajma'al muslimun ala tahrimihi. Nah, definisi haram adalah apa-apa yang sudah dinaskan oleh Allah dan Rasulullah, artinya apa-apa yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran melalui firman Allah atau dalam hadis-hadis atau dalam syariat sunnah Nabi Muhammad atau ijma' para ulama tentang keharamannya, ya kan? Nah, itu bukan definisi haram. Contoh, terkadang sesuatu itu kan namanya kalau dalam fikih itu namanya fikih nawazil, ya, fikih kontemporer. Ya mungkin di zaman dulu nggak ada, zaman sekarang baru muncul, ya kan? Zaman dulu nggak ada, zaman sekarang baru muncul. Bukan berarti nanti sangat bertentangan nanti. Oh, dulu tidak dibahas, sudah dibahas. Cuma bedanya itu ikhrajul ma'ani minal nusus, itu tugasnya ulama. Artinya apa? Memahami makna atau nas baik dalam Al-Quran dan hadis, itu tugasnya para ulama. Artinya mendistribusikan dalil, itu ulama tugasnya yang memahami. Bukan kita orang awam baca ayat terus keluar hukum. Betul nggak? Karena nanti pasti, kenapa? Nanti kalau kita bilang dulu tidak dibahas dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, artinya ada kelemahan dalam agama. Sedangkan dalam firman Allah, ketika Nabi Hujjatul Wada itu ada al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Wahai Muhammad, hari ini aku sempurnakan agamamu. Dan seterusnya ila akhir ayat. Artinya agama Islam ini sempurna. Secara hukum apapun itu baik sesuatu yang akan terjadi di kedepan hari. Nah, bukan berarti tidak ada dalilnya. Tentunya ini memerlukan qarihatul dzihn kata ulama itu. Kecerdasan nalar, ketajaman batin para ulama dalam memaknai, dalam memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran. Saya kasih contoh. Kalau di kitab fikih itu ada namanya hukum qat'un nasl, hukum memutus keturunan. Ya, kalau kita ngaji fikih itu qat'un nasl, bahasa sekarang KB, ya kan? Nah, qat'un nasl itu nanti banyak dalam nas hadis. Contoh qat'un nasl ini, orang yang tidak ingin memiliki keturunan, ini dia menolak dengan segala upaya. Mungkin di zaman dulu, kalau orang dulu bukan qat'un nasl, jadi bukan memutus keturunan. Kalau qat'un nasl hukumnya haram mutlak. Ya, orang kalau bahasa sekarang ini muncullah ada yang namanya kalau ibu-ibu tuh ya steril, ya Bu. Steril kan namanya, steril. Kalau laki-laki namanya vasektomi. Tahu nggak Pak?
Pak, vasektomi Pak. Pak, vasektomi tau nggak Pak? Vasektomi itu saluran urat kantung sperma itu diputus Pak. Itu namanya vasektomi kalau orang nggak mau punya keturunan. Kalau perempuan steril, kecuali dengan alasan medis, sakit segala macam, angkat rahim, karena alasannya untuk hifdzun nafas, menjaga si ibu ini agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, meninggal dan lain sebagainya, sakit atau itu diperbolehkan. Kalau tidak ada alasan, kenapa alasannya? Kenapa kamu mau steril misalnya? Kenapa kamu mau KB permanen? Maksudnya nggak mau punya keturunan? Cukup satu aja, riwah banget. Takut nggak sanggup membiayainya dan seterusnya, hukumnya KB-nya haram. Mutlak sepakat ulama. Qat'un nasalin. Ya. Di zaman dulu nggak ada, tapi nggak ada zaman dulu bidan, memang ada dulu suntik spiral zaman sekarang macam. Bukan berarti itu luput dari pembahasan Al-Quran ataupun hadis. Nah, makanya nanti ulama-ulama mutaakhirin ini banyak sekali nulis kitab namanya Fiqhun Nawazil. Kalau dulu di Mesir ada namanya seorang ulama populer juga, ya, ulama modern lah kalau bahasa kita moderat. Namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar. Beliau ini termasuk ulama fikih kontemporer juga. Artinya tidak ada satupun yang luput dari permasalahan itu yang dari pandangan perhatian para ulama. Bukan ada hukum baru, ya, tapi memang istinbat, istidlalnya para ulama berdasarkan Al-Quran, hadis dan riwayat-riwayat, sehingga hukum itu mencakup dalam satu masalah atau istikhrajul ma'ani. Ya, ulama itu mengistinbat makna lafaz atau hadis, ya, yang ada dalam nas, sehingga keluarlah hukum. Tetap kembalinya kepada hukum Al-Quran dan hadis. Itu disepakati oleh para ulama atau yang kita sebut dengan ijma para ulama. Saya garis bawahi dulu, ini pelajaran dasar Pak Buya. Jadi di kita itu, ya, kita ini ahlus sunnah wal jamaah menganut 4 pedoman hukum, ya. Landasan kita dalam berhukum itu 4, ya, bukan 4 halal haram, bukan. Maksud saya ini pijakan hukum kita ini ada 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis Nabi Muhammad, ya, atau sunnah Rasulullah, baik itu fi'ilnya Nabi, baik itu nanti aqwal Nabi, af'al Nabi, takrirnya Nabi. Maksudnya apa? Ucapan Nabi, gerak-gerik Nabi, diamnya Nabi jadi dalil. Atau yang kita sebut dengan sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Ketiga apa? Ijma ulama. Ijma para ulama itu artinya apa? Konsensus para ulama, kesepakatan para ulama kita. Merujuk tetap Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman atau daya talar mereka kepada Al-Quran dan hadis. Kita kan nggak punya kapasitas itu. Makanya orang sekarang ini banyak banget nafsirin Al-Quran sendiri-sendiri. Itu saya baca di Al-Quran ada ayatnya. Padahal maksudnya apa, maknanya apa. Nah, itu namanya ijma ulama. Terakhir, kias. Nah, kalau ijma tadi seperti tadi sudah saya contoh Pak, ijma ulama itu ada hukum yang tidak terjadi di zaman Nabi, terjadi sekarang atau belakangan. Ya, kenapa? Karena dalam hukum itu sifatnya mutanahiyah, tidak akan berhenti. Dia terus berkembang. Itu fikih Pak. Kalau tauhid paten, baku tuh kalau tauhid. Ya, tauhid itu tidak kontemporer, artinya baku, udah begitu ya tauhid sudah. Ya, tapi kalau fikih, hukum yang berkaitan antara halal dan haram, itu dia sifatnya kontemporer. Ada terus. Ya mutanahiyah namanya. Bukan gair mutanahiyah. Kalau gair mutanahiyah itu seperti tauhid dan lain sebagainya, ya. Itu baku sudah. Kalau hukum fikih yang berkaitan halal dan haram itu berkembang seiring berjalannya waktu. Contoh, tadi saya sampaikan hukum KB, zaman dulu nggak ada. KB itu ya zaman dulu. Ada nggak KB di zaman Nabi? Ada. KB di zaman Nabi ada, metodenya beda. Jadi kapan ada terjadi KB itu kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, ada kejadian namanya Ghazwatul Khaybar. Peperangan Khaybar ini kurang lebih terjadi di tahun 7 Hijriah. Khaybar ini terjadi di tahun 7 Hijriah. Artinya Khaybar ini kalau kita melihat riwayatnya,
Nabi adanya perang Khaybar ini perang terbesar melawan Yahudi yang dulu waktu di Ghazwatul Khandaq sakit hati mereka terusir. Yang gara-gara mereka mau berontak kalah, akhirnya nyusun kekuatan. Di tahun kelima itu terjadinya Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab, tercatat dalam sejarah baik dalam Al-Quran dan seterusnya. Akhirnya mereka mengumpulkan kekuatan, balas dendam, mengumpulkan pasukan Yahudi semuanya di tahun ke-7. Dan itu pun mereka mengalami kekalahan. Panglimanya siapa ketika itu? Khalid bin Walid radhiyallahu, dan seterusnya, panjang cerita. Nah, di dalam Ghazwatul Khaybar, kan sahabat ini kalau perang jalan jauh, itu terjadi namanya azal. Atau dalam riwayat Imam Bukhari itu ketika sahabat ini, atau kita tahu dalam istilah Khaybar itu nanti ada namanya mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak. Itu terjadi di zaman Khaybar. Kawin kontrak itu kalau kita melihat sejarah. Terjadi. Nabi memperbolehkan. Iya, waktu itu sahabat. Kenapa? Lamanya waktu mereka meninggalkan keluarganya ketika itu. Keluar dari Madinah. Tapi selepas peperangan Khaybar itu dilarang dengan hadis Nabi. Artinya dimansuh. Kebolehan tentang kawin kontrak itu terhapuskan. Kalau ada yang melanjutkan itu kan artinya menyelesaikan. Ya, terutama di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Hukum itu terhapuskan. Kita nggak bahas gitu. Singkat cerita, ya, dari terjadi perkawinan tadi, ya, nikah muakkad atau nikah sementara tadi, karena namanya orang, Pak, sahabat ini perang, ya kan? Di zaman dulu kan orang-orang Arab, ya hormonnya gede kan, lepas tinggal anak istri berbulan-bulan perang itu, ya Nabi memberikan rukhsah keringanan untuk apa? Nikah kontrak tadi. Singkat cerita, sahabat yang meriwayatkan ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa yang mereka katakan? Kunna na'zilu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya azal. Kunna na'zilu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami na'zil, maksudnya itu kami azal. Azal itu apa definisinya? Kalau kita lihat di dalam syarahnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, azal itu ya ikhrajul mani ikhrajul mani anil hash dan seterusnya. Saya nggak menjelaskan definisinya. Jadi mengeluar ikhrajul mani ya dari kemaluan. Maksudnya apa ya kalau bahasa kita ini? Jadi ngeluarin sperma di luar. Habis di zaman sahabat itu spermanya ditembak keluar, tidak ke dalam. Itu KBPC dulu. Karena belum ada bidan ini, bidan itu. Belum ada alat kontrasepsi, Pak. Ya, jadi KB-nya zaman sahabat itu selagi itu waktu itu. Nah, berkembang kan? Dokter, ada spiral, ada ini, ada alat kontrasepsi dan seterusnya. Nah, artinya apa? Hukum itu berkembang. Nah, berkaitan berkembang hukum ini kan, rancu kalau tidak ada ijma ulama. Sedangkan Al-Quran sudah selesai masanya, hadis sudah, ya kan, Nabi sudah tiada. Sedangkan riwayat-riwayat itu tidak sharih, artinya tidak, kalimatnya itu tidak jelas, banyak yang tersirat, butuh yang namanya karihatu dhihnil ulama, ketajaman nalar para ulama. Ulama yang memahami nas itu. Ada hadis gharib dan seterusnya, hadis sahih, hasan dan seterusnya dalam ilmu hadis. Ini adalah konsensus atau ijma para ulama, kesepakatan para ulama berdasarkan pertimbangan ilmu yang tolak ukurnya dari Al-Quran dan hadis. Itu ijma. Baik, selesai ya kalau kita bahas ijma. Yang keempat, pijakan hukum kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-qiyas. Ya, qiyas. Nah, kita ini bagaimana qiyas? Terkadang di Al-Quran berbicara tentang satu hukum ini, ada hukum yang ini, dua permasalahan yang beda, tapi satu apa ya kalau bahasa kita itu, masalahnya mirip, atau masalahnya itu ada keterkaitan, ada hubungan atau ada kemiripan kasusnya. Saya kasih contoh. Ini qiyas ya. Nabi SAW dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita khususnya, contoh, saya kasih contoh, azan fil kubur, azan di kuburan. Apa yang mendasari ulama kita menganjurkan menjadi tradisi amalan untuk kita Ahlussunnah wal Jamaah, azan di kuburan?
Ba'du ikhwanina, sebagian saudara-saudara kita mengatakan azan di kuburan adalah perkara bid'ah, haram, tidak ada dalil. Ada Al-Qur'annya tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak dikerjakan oleh Nabi. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru tidak ada dari kami, kata Nabi, hukumnya ditolak, nggak boleh diterima. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap perkara yang baru sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Nah, itu kesian yang di kuburan itu. Dikit-dikit masuk neraka. Saya mau kasih contoh. Saya mau ambil hukum kias. Ini kita kalau ngaji usul fikih, Pak. Bagaimana kiasnya ulama? Adakah dalil atau nas hadis tentang azan di dalam kubur? Nggak bakal ketemu, Pak. Apa nyari dalil nggak bakal ketemu. Nah, bagaimana ulama bisa merumuskannya? Istidlalnya ulama mengkias. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husain al-yumna wa qama fi udhunihi al-yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu lahir Sayyidina Husain, cucu beliau, putra dari Sayyidatuna Fatimah az-Zahra, Nabi mengadzankan di telinga kanan. Kemudian Nabi mengiqamahkan di telinga kiri. Nah, ulama kita mengkias, layaknya bayi ketika mereka hadir datang ke alam dunia diazankan dan itu ada nasnya. Nabi mengazankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri, maka ulama mengkias. Mereka datang diazankan, maka balik dari dunia pun diazankan. Itu kias ulama. Saya kasih contoh kias lagi. Contoh kias dalam fikih. Contoh kias dalam fikih, hukum mengqadha salat orang yang meninggal. Hukum mengqadha salat orang yang meninggal. Itu kita nggak ketemu dalilnya, Pak. Ya, ahli waris mengqadha salat orang yang meninggal. Kalau kita ngaji dalam kitab fikih, orang yang sudah meninggal itu nggak boleh diqadha. Karena pendapat yang paling mu'tamad, yang paling kuat, hukum orang yang meninggal tidak boleh ditunaikan qadha salatnya atau digantikan dengan fidyah. Betul nggak? Orang kita kan kalau ada orang meninggal salat di kampung kita kan dibayarin fidyah. Satu kali salat takarannya itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 650 gram atau 1 liter kurang. Orang kita kan begitu. Yang satu sholat meninggal ini, saya mau bayar fidyah, abah saya mungkin waktu sakit ninggalin sholat berapa lama dikali beras satu, kan banyak di kampung-kampung kita. Ada dalilnya dari mana? Ini kias. Memang dalam fikih itu, saya kembalikan dulu, saya garis bawahi dulu. Bagaimana hukum mengqadha sholat itu yang sudah meninggal dunia? Apakah ahli waris boleh mengqadha sholat atau membayarkan fidyah? Nah, terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat dalam fikih tentang mengqadha salat dan membayar fidyah. Al-mu'tamad, pendapat yang paling kuat. Mu'tamad itu yang paling banyak dipijak atau diyakini oleh para ulama. Pendapat yang pertama adalah la tuqda wa la tufda. Tidak boleh diqadha, artinya tidak diqadha kalau ada orang meninggal dunia ninggalin salat, ahli waris itu tidak perlu mengqadha, tidak juga membayarkan fidyah. Itu pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua, tuqdha wa la tufda. Boleh diqadha tapi tidak perlu dibayarkan fidyah. Tidak boleh dibayarkan fidyah. Pendapat yang ketiga, tuqdha wa tufda. Boleh diqadha dan boleh dibayarkan fidyah. Nah, sekarang bagaimana kita, kondisinya masyarakat kita kalau terjadi di tengah lingkungan kita? Ya silakan saja amalkan. Toh ini ada pijakannya, ada landasannya, ada yang bertanggung jawab ulama kita. Saya kasih contoh di dalam kitab Fathul Mu'in, Al-Imam Tajuddin As-Subki. Ini salah satu beliau yang mempelopori tentang mengqadha salat orang yang sudah meninggal. Al-Imam Tajuddin As-Subki ini tokoh dalam mazhab Syafi'i, ulama yang karismatik, terkenal alimnya. Bapaknya alim, anaknya alim, kakeknya alim, semuanya orang ulama besar. Taqiyuddin As-Subki, Ali Taqiyuddin As-Subki, nasabnya ulama As-Subki ini masyhur. Nah, beliau ketika tentang qiyas mengqadha salat, beliau ada istidlal, ijtihad beliau. Ijtihadnya apa?
Nah, beliau mengatakan begini. Kita lihat dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah mengatakan, dan ini Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i khususnya, itu kenapa diperbolehkan mengqadha salat orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Contoh begini, Pak, saya qadha salat, saya praktekin dulu. Kalau ada ibu kita, orang tua kita meninggal, ninggalkan sholat semasa hidupnya, nggak sholat atau mungkin ninggalkan sholat sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, kita berusaha bagaimanapun caranya agar kita ini nggak kepengen orang tua kita itu mendapatkan kesusahan di alam kuburnya, betul nggak? Kan macam-macam cara anak itu bakti. Nah, ketika orang tuanya ninggalkan sholat, anaknya boleh nggak mengqadha? Dia qadha sholatnya. Cara mengqadhanya bagaimana? Gampang, seperti sholat biasa. Cuma bedanya niatnya, usolli fardhu dhuhri an abi. Perhatikan Bu ya, Pak, simak niatnya. Usolli fardhu dhuhri, misal salat zuhur. Usolli fardhu dhuhri an abi arba'a raka'atin. Mau disebut qadhaan atau tidak enggak masalah, karena itu sunnah saja lafadznya. Qadhaan fardhu lillahi ta'ala. Saya niat salat zuhur 4 rakaat untuk abah saya karena Allah Ta'ala. Itu cara qadhanya. Salat seperti biasa. Nah, dalilnya dari mana? Nabi. Nah, saya balikkan nanti pendapatnya Imam Tajuddin As-Subki. Apa? Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ini hadisnya sahih. Ini kan ada orang kalau yang nanya kan dikit-dikit nih, saudara kita ini, sahih kagak hadisnya? Udah kagak belajar nanya hadis sahih kagak? Sahih kagak nih hadisnya? Nah, hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim dengan matan yang banyak, sanad yang berbeda-beda, hadisnya ditikrar. Hadisnya itu ditikrar. Maksudnya dalam riwayat Imam Bukhari itu kan ada 7.000 hadis. Kurang lebih 7.000 hadis itu ditikrar, ma'atikrar. Kalau hadisnya sendiri yang tidak diulang mungkin 4.000-an, sisanya diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Nanti yang meriwayatkannya beda-beda. Saya kasih contoh nih analoginya. Saya ngomong ke Bang Joy. Ngedengar nih Bang Joy ngomong nih, Bang Joy nyampein lagi. Nah, Ustaz Adul ngomong juga, dengar juga saya ngomong, dia nyampein lagi. Nah, kan apa yang saya ucapkan disampaikan oleh Bang Joy, disampaikan oleh jemaah ke masing-masing orang lagi. Nah, itu namanya riwayat. Ya. Sanadnya berbeda-beda tuh. Nah, hadis Bukhari itu seperti itu. Nah, hadis kalau yang tadinya doif, nah ini dalam metode ilmu salah hadis. Kalau doif, tapi kalau perawinya banyak, si ini dengarnya, itu naik derajatnya. Kenapa? Karena sulit sekali untuk ada celah bohong ini sahabat. Kenapa? Yang ngedengar banyak. Saya juga dengar. Kata, iya sama, saya juga dengar begitu. Kalimatnya kok lebih dah begitu dah. Nah, kadang-kadang matanya beda dikit tuh, ya kan? Kalau contohnya, laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau tidak memberat umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap salat. Ya, inda kulli shalah. Ada yang mengatakan apa? Ma'kulli shalah. Kalimatnya beda-beda. Nah, itu karena pendengaran sahabat tadi ngedengar ya. Balik lagi. Nah, sahabat ini banyak meriwayatkan hadis itu. Apa hadisnya? Kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Nah, ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Apa kata Nabi? Barang siapa meninggal dunia, dia punya utang puasa Ramadan. Maksudnya dia punya ninggalin puasa, punya kewajiban mengqadha puasa, falyasum anhu waliyuhu. Maka hendaknya walinya atau ahli warisnya mengganti atau mengqadha puasanya, kata Nabi. Ya kan? Baik, timbul pertanyaan. Salat itu ibadah mahdhah, betul? Ibadah mahdhah itu maksudnya ibadah individual, personal, nggak bisa diwakilkan, betul nggak? Ya Pak ya. Ada orang di sini banyak duit nyuruh orang salat gantiin. Lah kagak kan? Tong, Pak, Mas, tolong Mas, saya lagi males nih salat zuhur nih, gocap nih gantiin nih, niat buat saya. Kagak boleh Pak. Apa namanya? Itu kan namanya ibadah mahdhah. Sama dengan puasa Ramadan. Ente lagi malas pengen ngopi, nyuruh orang puasa gantian, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Nah, puasa sama sholat ini sama-sama ibadah mahdhah. Nah, kata ulama, Nabi, kata Imam Syafi'i, salah satunya Imam Tajuddin As-Subki, salah satu madhab pengikut madhab Syafi'i, ulamanya madhab Syafi'i,
pentolannya dalam mazhab Syafi'i juga salah satunya, orang yang nyohor dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan kalau puasa Ramadan saja Nabi memperbolehkan atau Nabi membolehkan untuk mengqadha, sedangkan puasa Ramadan itu adalah puasa ibadah mahdhah, maka apa bedanya dengan sholat? Kalau puasa aja boleh, kenapa sholat enggak? Kata beliau. Nah, beliau akhirnya mempelopori mengqadha sholat untuk kerabat yang sudah meninggal. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, artinya mengqadha sholat boleh nggak? Boleh. Untuk kita yang nggak sanggup bayar fidyah. Ya, yang bagus bagaimana, Habib? Bagusnya ente qadha. Ketimbang ini, kayak yang bagus itu qadha, sedekahnya juga jalan. Ya, fidyahnya berapa nih? 500 kilo. Ya udah bagi. Ya qadha, ya qadha. Itu cara bakti anak kepada orang tua. Lagi-lagi apa nih, Pak? Hukum kias. Enggak ada dalilnya kan? Tapi ulama inisiatif. Jadi mengkias hukum mengqadha salat tadi dari hukum mengqadha puasa. Kalau hukum mengqadha puasa ada perintah dari Nabi, man mata wa alaihi siyam falyasum anhu walihu, kata Nabi. Barang siapa meninggal dunia punya utang puasa, qadha, kata Nabi, oleh walinya, ahli warisnya. Nah, salat enggak. Nah, ulama mengkias, itu namanya kias, Pak. Panjang nanti kalau kita bahas kias, itu banyak sekali nanti hukum kias itu. Nah, ini saya mau gambarkan ya, bicara tentang apa namanya halal, haram dan seterusnya. Nah, itu bagaimana perlu kita jadikan pegangan dulu, Pak. Jadi ingat lagi-lagi pijakan hukum kita, pedoman hukum kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an, hadis, ijma atau ulama atau konsensus kesepakatan para ulama. Terakhir adalah kias. Ya, mengkias satu masalah dengan satu hukum dengan hukum yang lainnya, itu tapi bukan apa namanya ranah kita, itu ranahnya ulama. Kita ini hidup zaman sekarang udah terima matang, tinggal makan, nggak usah nanya menu. Kalau nggak punya bakat jadi chef mah ya gitu ya, kalau logika kita begitu ya. Kalau ente nggak punya bakat jadi chef, tukang masak, udah apa kalau bahasa kita tuh udah usah lagu-laguan segala nanyain menunya bagaimana, apa resepnya bagaimana. Orang megang penggoreng nasi gemetar itu. Ya, kita nerima matang aja udah. Ulama sudah ada, ulama sudah merumuskan, kitabnya sudah ada, tinggal kita belajar, amalkan sudah selesai. Nah, zaman sekarang begitu kan? Kita ngikutin Al-Qur'an hadis. Lah ente kagak paham Al-Qur'an itu apa maksudnya, kepengennya apa? Ayatnya bagaimana? Ilmunya punya enggak? Ya kan begitu kan? Orang belajar Al-Qur'an itu, Pak, nggak main-main. Ada ilmu yang harus dia miliki dulu sebelum dia menafsirkan atau menjelaskan tentang kandungan isi Al-Quran. Ilmu alatnya, ilmu sorofnya, ilmu dalam literasi bahasa Arab yang begitu banyak cabangnya nanti, ilmu lughahnya, mantiknya, badiknya, bayannya, dan seterusnya. Nggak ujug-ujug. Orang kita kan ujug-ujug. Padahal Nabi ngancam. Ini kalau dalam hadis ini Nabi ngancam. Apa kata Nabi? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an sesuai syahwatnya, karena bodohnya dia tafsirkan Al-Qur'an, falyatabawwa maq'adahu minan nar, pilih tempatnya di neraka, kata Nabi. Enggak main-main ancamannya. Ya. Ini banyak nih zaman sekarang nafsirkan Al-Qur'an. Itu dalam Al-Qur'an ayat ini. Allah besar. Ya. Itu kadang-kadang apa? Efeknya tadi beragama, salah nyari guru. Kita pegang Al-Quran hadis. Ente paham kagak Al-Quran hadis? Kita ini bermadhab. Kudu bermakmum, kalau bahasa kita itu bertaklid. Ngikut maksudnya. Karena standar iman zaman orang sekarang ini udah taklid sudah. Nggak ada ijtihad lagi. Jadi kalau di PSP ada mustahid, ramai ini perumahan pasti. Ya, kita ngikut sudah. Apa yang sudah dirumuskan nama ulama kita, udah ikutin jalanin. Toh ada yang tanggung jawab, ada yang kita sandari, maksudnya kan begitu. Lagi-lagi saya sering bilang, Pak, Bu, itu sering saya sampaikan kan di pengajian. Sini di tempat ini saya pernah sampaikan juga. Zaman sekarang hidup kita itu mau tenang, mau selamat dunia akhirat, Pak, Bu, udah ngikut sama ulama, ikut sama guru-guru kita. Kenapa? Orang kalau hidupnya ngikutin ulama, ngikutin arahannya ulama, hidupnya dia punya guru, salahnya aja betul apalagi betulnya. Itu sering saya bilang tuh, salahnya aja betul apalagi betulnya.
Salahnya aja kita betul, apalagi betul. Salah aja masih dianggap betul sama syariat kalau kita punya sandaran, punya ilmu, punya. Oh ini saya ngikutin aja, tanggung jawab Ustaz ya. Udah begitu kita amalin aja. Nah contoh begini, saya sering gambarkan apa? Filosofi dalam sholat berjamaah apa? Kita kan sholat berjamaah nih, ya kan? Ngaji itu dalam kitab Safinah tuh. Kan kita ngaji dalam kitab Safinah itu Najah, Sob Abdul Wahab ya, ngajar Safinah. Dalam Safinah itu ada namanya apa? Bab syurutul iktida. Bab yang menjelaskan tentang syarat sahnya berjamaah. Di antara dari sekian banyak syaratnya sholat berjamaah itu apa? Yang pertama, an la ya'lamal ma'mumu butrana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Syarat sahnya kita berjamaah itu bermakmum dengan imam, makmum tidak boleh mengetahui batalnya sholat imam. Jadi kita nggak boleh tahu kalau imam ini batal sholat karena hadas ataupun faktor selain hadas. Kalau kita tahu imam ini tidak sah sholatnya, nggak boleh kita bermakmum. Ya, kalau kita nggak tahu, ya udah ngikut. Selagi kita tidak tahu, sah sholat kita. Saya kasih contoh tuh. Misal kita bermakmum, imam sholat subuh kah? Mau sholat apakah dia? Contoh sholat subuh, mau imamnya baca panjang, pendek, anggaplah imamnya ini muridnya Ustaz Yusuf Mansur dah. Bacanya panjang banget hafalan Quran. Orang mah subuh rata-rata pasarannya mah, misal pasarannya kalau bilangnya pasarannya biasanya mah kuliah mah kulhu sudah. Nah kebetulan imamnya ini hafidh Quran, hafidh, dia baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subuh nih Pak, subuh nih lagi ngantuk-ngantuknya, aki-aki udah rematik lagi kumat ya kan? Imam ini Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anzir, baca alif lam, entah itu Al-Baqarah, entah itu alif lam Sajdah. Kita pasti yang makmum yang kebetulan yang kita ini yang orang apa namanya jemaah amatiran mah ya begitu. Gerendeng bae. Sambar geledek ini imam. Lah, abang nggak ngeliat niat jemaah udah ada aki-aki. Lah kita mau masuk kerja bisa mungkin kan panjang dia. Yang lain ada yang ngomong, kayaknya rakaat kedua mah dia mah pendek kayaknya inna apa nih meureun. Pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini rakaat kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atal insani hinum minasy lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan Pak, panjang lagi. Tuh, buat imamnya hafidz Quran kan? Lah kita kan gerendeng wae Pak. Sudah panjang, apalagi yang ibu-ibu yang punya kerjaan, yang mau ke pasar, yang mau ke kantor, mau kerja, masuk, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam nepok jidat, astagfirullahaladzim, ya Allah, ngomong dia karena ada salah kan ngomong, Bapak-bapak tolong jangan bubar dulu ya, mohon maaf tadi, ini saya tadi waktu ngimamin lupa mandi junub ini, imamnya apa? Saya lupa mandi junub ini. Kata imamnya, coba apa respon makmum? Gamparin. Serendah-rendahnya paling paling ngomong begitu dong, dah. Kalau yang makmumnya rada tanggil dikit mah nggak kenal sama imam, ditowel kepalanya. Sombong. Panjang loh, kagak punya wudu sholat. Ya kan? Ini pertanyaan saya. Timbul pertanyaan, bagaimana status sholat makmum? Sah salat makmum. Kenapa? Sepanjang sholat sampai selesai sholat dia nggak tahu kalau imam ini punya hadas. Syarat berjamaah itu kan di Safinah itu an la ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi. Makmum tidak tahu batalnya salat imam bi hadatsin aw ghairi, baik karena hadas ataupun selain hadas. Maksudnya hadas yang kelihatan kecil betul nampak atau yang tidak tahu. Junub kan makmum nggak ada yang tahu. Emang ngecek dulu, ente junub belum nih? Ilok nanya imam begitu. Nah, kan dia main sholat baik, begitu dia lupa. Dalam madhab Syafi'i, makmum nggak wajib pulang. Siapa yang wajib pulang? Imam. Nah, itu beda nanti dalam hukum sholat Jumat. Nah, balik lagi dalam filosofinya. Tuh bayangkan, kita ngikutin imam nih, salahnya aja masih betul tuh sholat kita. Imam salah tuh, masih betul tuh sholat kita. Apalagi betul.
pahalanya gede banget orang BSP sholat. Itu dia tempat imam. Imam kita masya Allah khotam Quran sebulan. Bayangkan itu fadilah. Itu buat saya mau balikkan filosofi itu. Kita kalau ngikutin ulama Pak, ngikutin guru Pak, salah aja betul. Apalagi betul. Kenapa? Ada yang tanggung jawab. Ntar kalau kita tuh, itu kenapa begitu? Lah saya mau disuruh ono, kan begitu kan? Nanti kenapa begitu? Lah itu Pak RT instruksi, saya mau ini aja. Lah dia biasanya kan yang mana-mana yang ketua yang babak belur, betul kan begitu kan? Nah sama analoginya, kita kalau ngikut ulama, hidup ngikutin arahan guru, selamat, dunia akhirat selamat. Asal kita aja mau ikutin, apalagi ini kita hidup ngikutin aturan Allah, aturan Rasulullah. Lepas di bahagia kita hidup kalau ngikut aturan. Di mana-mana mah orang kalau biasa ikut aturan sejahtera Pak. Kita aja kalau di PT banyak nentang, enggak lama PHK. Kalau ikut aturan naik jenjang karir kita. Dilihat sama bos, ini karyawan gua rajin banget ini ya. Disuruh datang maksudnya temkat jam 7, jam 6 udah nyampe dia. Kagak disuruh nyapu udah nyapu Pak, inisiatif. Ini yang kayak begini kan naik jabatan cepet sama. Allah juga ngelihat nih. Ini taat apa kagak? Ini udah kagak taat, pintanya banyak banget. Kalau udah doa itu kalau udah lagi susah ngomong, ya harap ujian apa lagi, lu kagak sekolah main ujian baik. Begitu kan? Rata-rata kita begitu kan. Kalau udah lagi susah ngeluh, sholat kagak pernah. Ya kan? Bikin status lagi, astagfirullahaladzim, ya Rabb, ujian apa lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hamba di luar batas semua. Lu bukan diuji, ajab namanya itu. Ya. Ini maksudnya pentingnya ngaji Pak ya. Wallahualam bishawab. Waktu Isya udah masuk ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita kembali. Allah berikan semangat pengajian agar tujuan kita ngaji itu Pak, tujuannya bukan pengen pinter kan. Pengen ibadah kita baik, sholat kita bener, kehidupan kita, rumah tangga kita rapi sesuai aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu tujuan ngaji. Ngaji mah kalau nunggu pinter, mual keudak kita ngaji sama iblis mah. Iblis sudah dulu pinter makanya. Ngaji mah niatnya buat ngebenerin diri, ngebenerin anak istri, rumah tangga, biar jalannya sesuai dengan aturan syariat. Itu tujuan kita ngaji, biar tertib, biar aturannya itu teratur sesuai syariat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.